Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Saputra, mahasiswa semester 7 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar yang dimpu oleh dosen Bapak Herdi Wismanjaya, SPD MH. Tugas ini seharusnya dilakukan dengan tatap muka, namun dengan adanya wabah COVID-19, maka tugas ini dibuat dengan bentuk video. Video praktek mengajar ini ditujukan kepada siswa kelas 7 dengan materi bab 1 perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum memulai pembelajaran kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran kita dilancarkan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah kalian sudah hadir semua? Ya, kalau sudah hadir semua, ayo persiapkan buku dan alat tulisnya agar pada saat Bapak menyampaikan materi, kalian bisa mencatat poin-poin yang terpentingnya. Baik, sebelumnya selamat ya untuk kalian yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan diterima di sekolah menengah pertama SMP atau madrasah sanawiyah. Hal ini seharusnya kita syukuri karena keberhasilan kalian adalah anugerah dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur kalian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat ditunjukkan dengan semangat yang tinggi untuk mengembangkan potensi diri dengan memahami dan mempelajari isi materi yang Bapak sampaikan di video ini. Selain itu, kalian juga harus mampu belajar mandiri pada keadaan yang seperti ini. Oke, kita masuk ke materi. Materi yang kita pelajari yaitu bab pertama dengan judul Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Namun, sebelum Bapak melanjutkan pembahasan, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apa yang kalian ketahui tentang lambang negara Garuda Pancasila? Ayo. Semoga kalian masih ingat karena sudah dipelajari di sekolah dasar. Untuk menemukan rasa patriotisme kepada kalian, Bapak ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ya, ayo semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap ya semua? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur
sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila? Jika kalian melakukannya dengan hikmat, maka tumbuh jiwa patriotisme dan mencintai dasar negara kita. Oke, setelah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, mudah-mudahan semangat untuk belajar kita lebih meningkat. Oke, kita langsung ke materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan perlu kalian ketahui, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, siswa dapat berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Dan yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar negara. Baik anak-anak, kita masuk ke inti pembelajaran. Bangsa Indonesia mengalami sejarah panjang dalam melawan penjajah. Kita mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat bahwa kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, penderitaan bangsa Indonesia pada saat itu diakibatkan dari kebijakan tentara Jepang terhadap rakyat Indonesia. Antara lain, yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Banyak kaum laki-laki Indonesia dikirim ke Burma atau yang sekarang kita sebut yaitu negara Myanmar. Di sana dipekerjakan untuk pembangunan dan pekerjaan berat lainnya pada kondisi yang sangat buruk. Dan ribuan orang meninggal serta hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Yang kedua, pengambilan paksa. Pada saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, serta keperluan lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Dan yang ketiga, perbudakan paksa. Kaum perempuan banyak dipekerjakan paksa oleh tentara Jepang, serta banyak menahan warga sipil di kem-kem dengan kondisi yang sangat buruk. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang, seperti Jepang pemimpin Asia, Jepang
pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Untuk apa mereka membuat semboyan tersebut? Yaitu untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Namun kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Nah, kita patut bersyukur ternyata kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu wilayah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, dalam peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Tujumbi Tosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Untuk apa? Untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan. Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan jumlah anggota 62 orang, terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 anggota perwakilan dari Jepang yang diketuai oleh DRKRT Rajitman Widyo Diningrat dan 2 wakil Ichibangese Yoshio dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. Tahukah kalian bahwa BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sidang resmi dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan membahas dasar negara. Sedangkan untuk sidang tidak resmi dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi dihadiri oleh 38 anggota. Kegiatan ini berlangsung pada masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan ini dipimpin oleh anggota BPUPKI yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Pelaksanaannya dilaksanakan di gedung Chuo Sang-in atau sekarang diberi nama Gedung Pancasila. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat bangunan tanpa fondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri kokoh. Oleh karena itu, dasar negara harus disusun sekuat mungkin sebelum mendirikan sebuah negara. Melalui proses yang panjang, Indonesia akhirnya berhasil membuat dasar negara, yaitu ada yang tahu? Ya, mari kita sebutkan ya sama-sama. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita masuk ke pembelajaran yang poin kedua, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Linkai. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Insinyur Soekarno didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan ke seluruh dunia. Keesokan harinya, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan. Yang pertama, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan menjadi sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta dilandasi semangat kebangsaan, diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberi perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen dengan bangsa adalah orang yang akan melakukan kepentingan bangsa dan negara terlebih dahulu di atas kepentingan pribadinya. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Final artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional yang diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sudah disepakati para pendiri bangsa. Hal ini juga dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa. Pengertian Pancasila terdapat dalam Alinea 4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Setelah Bapak memaparkan semua materi, maka dari itu yuk kalian bisa termotivasi pada diri sendiri bagaimana para pendiri negara memperjuangkan negara kita menjadi merdeka. Maka dari itu yuk anak-anak ubah diri kita menjadi yang
baik menjadi lebih baik lagi, ya, seperti yang dicontohkan oleh para pendiri negara kita, bangsa Indonesia. Baik, kita sudah di penghujung pembelajaran. Bapak akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran ini. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang mendirikan bangsa negara Indonesia. Jasa-jasanya seharusnya selalu kita kenang atau ingat, seperti yang diucapkan oleh Bapak Proklamator Kemerdekaan, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, atau bisa dikenal dengan singkatan jas merah. Maka dari itu anak-anak, yuk jangan melupakan sejarah, karena tidak melupakan sejarah merupakan kewajiban seluruh warga negara bangsa Indonesia. Melupakan sejarah bangsa sama halnya dengan menghilangkan identitas bangsa. Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Yo anak-anak, bereskan bukunya dan alat tulisnya. Kita persiapkan untuk berdoa. Ya, sudah siap? Yuk, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bapak undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi video praktek mengajar saya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi diri saya agar lebih meningkat lagi dalam kemampuan mengajar saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.